TV One memang beda. Nah, jadi gini, ini kan sifatnya ada orang seniman yang menganggap itu it's a matter of art gitu. Tapi enggak, orang-orang tertentu melihat ini sesuatu yang sensitif gitu loh. Intinya kalau menurut saya harus hati-hati Ustaz, menurut Ustaz. Hati-hati ya. Hati-hati Ustaz. Itu Ustaz harus dirubah apa gimana itu yang udah viral nih? Tapi ada itu tuh sekarang yang di versi koplo. Itu dia. Jadi silakan Anda mengcover bentuk lagu apapun, tapi sekali lagi jangan lupa menyertakan adab di situ. Malah mereka itu yang berimajinasinya tuh udah makin liar gitu. Kayak apa sih bibirnya Siti Aisyah gitu loh. Manusia setengah ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman rasulillah. Ini momen yang mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Nggak sengaja kita undang Mas Agung. Undang sunatan. Bukan. Undang podcast begini belum tentu langsung dapet loh. Top. Alhamdulillah Ustaz Zaki. Ini nih. Kita baru tapping nih. Enggak. Ustaz, kita selama ini dengar suara beliau TV. Coba dong satu tes. TV One memang beda. nah, Itu dia. baru tahu kan siapa sama ini. Ya, itu. Bos. Jadi TV One. Iya, benar. Memang itu udah berapa tahun sih? Sejak TV One. Sejak pertama kali. Aneh kan di TV One mulai zaman LaTV. Oh, dari LaTV udah ada di TV. Pindah ke TV One sampai sekarang begitu. Tapi dulu program paling awal di TV One apa namanya? TV One dulu berita-berita gitu sih ya. Berita-berita terus ya akhirnya kita ngebosenin sih ya. Dari zaman Indosiar kan kita orang news begitu kan. Enggak capek gitu kelamaan di TV? Enggak, udah nikmat ya. Udah jadi ini. Udah jadi passionnya gitu ya. Tapi emang dari kecil loh Ustaz, aneh cita-cita masuk di pokoknya media gitu dari kecil loh. Aneh tuh dari 4 SD. 4 SD itu sudah minta ke kantor pos waktu itu pakai apa, PO Box itu. Ini. Iya kan, PO Box itu kita minta apa istilahnya program acara dari radio Australia. Jadi aneh tuh dari kecil tuh pas dengerin radio itu kan waktu itu AM kan. Wah, enak banget jadi penyiar gitu Ustaz. Jadi gue udah gak peduli, pokoknya gue gede-gede jadi penyiar. Jadi teman-teman kalau mau tahu jantungnya program religi di TV One ini beliau. Masya Allah, bukan. Iya. Palsuku. Bener, selama ini cuma bisa dengerin suara ngebassnya yang seksi-seksi gimana. Ampun. Tapi sekarang ini kita jarang-jarang dapet cerita langsung dari Mas Agung. Jadi dari SD tuh udah kepengen pengen jadi penyiar kayak dia gitu. Akhirnya pas kuliah kita ini di Malang kan waktu itu kan. Kita ada siaran di radio juga. Akhirnya pindah ke Jakarta ke Indosiar. Indosiar ke LaTV sampai nyambung sekarang. Alhamdulillah program religi. Jadi waktu di Indosiar tuh kan banyak produk-produk religi. Terus ada ketemu Ustadz Igo Ilham, terus Ustadz Ade Purnama, itu kan udah lama sebenarnya. Enak banget jadi host ini kayaknya enak banget. Tapi kalau host yang politik itu kan sifatnya ya aneh udah tahu tapi kan digali gitu kan. Padahal udah tahu jawabannya, paling juga begini. Tapi kalau religi ini kan untuk saya juga ya kan, saya dapat ilmu gitu kan dari kiai-kiai gitu. Itulah ya alhamdulillah. Jadi menurut saya kalau dikatakan kamu udah mencapai yang kamu inginkan lebih-lebih ini dan Udah berapa tahun nih Mas Damai Mas? Damai kan dalam perjalanan hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya. kalau nge-host damainya Damai berarti 3 tahun, 2 tahun perjalanan Damai ya. 8 tahunan ya. 8 tahun. perjalanan terus 8 tahun nge-host. Iya. Saat antum nih ngeliat beliau nih, kan udah lama nih sering ketemu ya. Sosok seorang Mas Agung tuh kita kulitin nih, kita sosok Mas Agung tuh buat seorang Ustadz Azhari Nasution kayak apa sih? Iya, mampu menyuguhkan program ya. 10 tahun loh, nggak mudah. Iya. Dan kontennya religi, nggak semua orang senang religi. Nah ini kan zaman kita anak-anak muda ya, youtuber kan produktif nih, konten-konten virtual. Apa tipsnya Mas untuk supaya konten kita itu? Nah kalau menurut saya begini, tema agama itu kan sebenarnya sudah dituliskan dalam kitab-kitab, ditafsirkan begitu. Nah sebenarnya kalau kita konsistensi, jadi kita konsisten menyuguhkan itu dengan karakter yang berbeda. Makanya kenapa kita pilih Ustadz Azhari dengan karakternya anak muda yang kaya dengan ilmu, terus Ustadz Zaki yang istilahnya fluent begitu. Kalau saya lihat Ustadz Zaki itu ada joke-joke-nya, seperti joke-nya salah satu yang saya masih ingat sekarang adalah kacamatanya nggak ada kacanya. Masa sih? Ada ini sembarangan ini. Kan gayanya begitu, jadi
Itu yang membuat Iya, orang iya, mungkin iya. membuat orang mungkin lu gila ya, Damai bisa bertahan sampai sekian tahun dengan model yang sama. Bahkan kita ya nggak apa-apa lah, artinya dakwah itu kan silakan siapapun bisa, tapi benchmark Damai itu jadi benchmark di TV-TV yang lain. Bahkan karakter desain panggungnya persis banget niru banget ini gayanya presenternya juga ya. Terserah nggak masalah, tapi menurut kami Benar-benar. kami telah membangun satu benchmark yang diikutin yang lain gitu. Malah bisa jadi inspirator kan. Nggak apa-apa gitu. Jadi silakan dengan gaya begini, mungkin nanti kalau di TV kan ada ILC, TV lain bikin ALC ya, apa-apa. Tapi kan ada benchmark yang mengawali itu, gitu Ustaz. Sagung, nih saya mau ngebahas nih, mumpung ada guru kita nih Ustadz Azhari. Kan ada satu lagu yang viral nih, Aisyah ya, Iya. dengan syairnya yang ya kena banget di anak muda, ada bahasa sweet gitu lah. Iya. Nah terus kan ada nasihat juga dari Buya Yahya Betul. buat diarahkan. Ada adabnya begitulah. Ada Ini adabnya. kan Aisyah ini Sayyidah Aisyah kan orang istimewa. Memang harus hati-hati sih kalau menurut saya. Bukan program religi. Cara membuat lagu religi pun juga tetap harus ada adab-adabnya, saya pikir ya kan. Lagu pengagungan tentang sholawat Rasul tetap harus ada adab-adabnya. Jadi gini, ini kan sifatnya ada orang seniman yang menganggap itu it's a matter of art gitu. Tapi ya orang-orang tertentu melihat ini sesuatu yang sensitif gitu loh. Jadi kalau saya pikir harus berhati-hati, siapapun yang menciptakan lagu-lagu religi itu harus, kalau menurut saya harus kita rendah hati deh ke ulama dulu. Kiai, saya nulis seperti ini Kiai, ya kan? Ini bener nggak Kiai? Sowan. Nah ada soal dulu, jadi jangan langsung nulis kemudian dilakukan, dinadakan. Ini enak, populer, viral, it's not about that. Apalagi terkait sosok orang yang sangat Masya Allah, kita nggak tahu gitu loh. Memang ada beberapa buku yang mengupas, mungkin dalam tanda petik melebih-lebihkan sosok Aisyah dengan Rasulullah ya kan. Tapi bagi saya itu mungkin yang nulis mungkin bukan seorang ulama ya, orang yang mengagumi beliau. Tapi kalau ulama sangat berhati-hati kan. Bahkan mungkin kalau orang yang lain, orang yang biasa penulis sampai sekian paragraf, tapi dia mungkin satu paragraf pengakuan. Jadi intinya kalau menurut saya harus hati-hati Ustaz, menurut Ustaz. Hati-hati ya. Hati-hati Ustaz. Itu Ustaz harus dirubah apa gimana itu yang udah viral nih? Kan ada Anissa Rahman, ada Putih Abu-Abu, kemudian ada Sakir Daula yang trending. Syairnya harus dirubah, harus pakai Sayyidah Zainab, Sayyidah Aisyah. Saya nggak hafal ya lagunya, cuman pernah saya sekilas beberapa saya nyanyiin gitu ya, saya bisa hafal. Saya Lagi berdua sama istri. Terus saya ukur-ukur nih ketika saya nyanyi Aisyah gitu kan, Mas Agung yang enak suaranya. Cuma memang apa ya, bukan efek kepantasannya aja. Soal kepantasan aja maksud saya. Soal kepantasan. Benar namanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ketika dia dinyanyikan semacam sebuah lirik yang itu bukan istri Nabi seolah jadi Aisyah gitu. Soal kepantasan Adab lah ya. Adab. Ya bener, ada. Tapi ada itu tuh sekarang yang di versi koplo. Itu dia, kan semakin liar gitu loh. Iya. Jadi kalau kita melihat media sosial ini menciptakan orang-orang yang liar sebenarnya gitu loh kan. Nggak suka sama ini dia tulis secara liar itu. Ya untungnya kita baru saja kita ngomongin tentang adab ya. Jadi sekarang ini kita baru tapping bersama Ustadz Azhari dan Ustadz Zaki. Kita ngomongin tentang adab ini, betapa perlunya menghadirkan adab di apapun juga, dalam membuat musik ya kan, dalam menulis. Saya pikir begitu Ustadz. Jadi ya saya nggak berani tuh untuk ini, misalkan saya ingin menyampaikan sholawat, saya akan membacakan sholawat seperti yang telah diajarkan yang dulu-dulu gitu. Jadi jangan improve yang aneh-aneh gitu loh. Sholawat dibikin koplo, nggak apa-apa, ini kan seni ya, susah kalau begitu. Mungkin begini, Ustaz Zaki. Mungkin yang si penyanyi Aisyah ini kita nggak tahu siapa penciptanya. Ya, kata orang Malaysia. Lalu kemudian teman-teman YouTuber Indonesia coverin lirik ini, kemudian dan segala macam. Mungkin yang nyanyiin juga nggak tahu lagunya seviral ini dan dibahas sedetail ini sama para ulama. Jadi simple aja sebenarnya. Ya kalaupun memang ada diksi lirik yang lebih baik, coverin aja lagi. Toh orang kalau suara Anda enak, orang tetap nonton. Iya, udah bukan masalah lirik lagi ya. Udah ada lirik baru juga. Iya, yang dari Aceh itu kan, Ustaz yang dari Aceh. Nah itu dia yang penting, itu intinya lebih sopan. Jadi bahasnya keilmuan Aisyah. Nah itu, maksud saya gini, saya malah berharap teman-teman dai muda ini bisa ngasih masukan lewat media sosial. Iya. Arahan dari beliau tadi udah keren banget nih. Yang udah trending ya udah. Iya.
mau diapain. Tapi kalau bisa lirik yang dirubah dan lebih memuliakan seorang Siti Aisyah harus lebih trending. Iya betul. Gitu ya, sepakat ya Mas Agung. Berarti Mas Agung nanti harus bikin ini dulu dong, bikin testimoni dulu, ngajak. Oh iya. Iya benar. Jadi intinya itu saya selalu berpegang pada kehati-hatian dalam membuat apapun gitu ya, karena kita tidak tahu bahwa ketika produk-produk kita lepas di publik, Anda tahu sendiri bahwa publik tidak memiliki pikiran yang sama dengan kita. Nah itu yang paling penting. Tiba-tiba kita rilis, maksud kita seperti ini, tetapi ada publik yang memiliki cara berpikir yang berbeda, itu akan menjadi bola panas yang selalu dicari-cari kesalahannya. Nah intinya nanti akan kembali kepada eksistensi Islam itu sendiri. Kok jadi bahan mainan? Nah ini yang saya khawatir di situ. Yang saya khawatirkan di situ gitu. Jadi silakan Anda mengcover bentuk lagu apapun, tapi sekali lagi jangan lupa menyertakan adab di situ. Adab adalah wujudnya kehati-hatian. Kehati-hatian itu apa? Ya udah, nulis lagu, ngarang lagu, tunjukin ke ulama. Ini gini, oke, baru rilis. Insya Allah kalau sesuatu yang diawali baik, closingnya bakal baik deh, gitu loh. Jadi sesuatu yang diawali dengan keraguan-raguan, nanti bakal mentah di tengah jalan menjadi bola panas gitu, Ustaz. Ini menurut aneh gitu. Bener. Saya kemarin di netizen di komen YouTube ada yang bilang kan ada bahasa bekas bibir Aisyah. Itu dia. Nah, malah mereka itu yang berimajinasinya tuh udah makin liar gitu. Kayak apa sih bibirnya Siti Aisyah gitu loh. Ini kan nggak layak buat seseorang memikirkan fisik dari istri baginda Rasulullah. Walaupun ada hadis-hadis yang menceritakan tentang keintiman antara Rasulullah dengan Aisyah kan, tapi kan tidak harus ditafsirkan seperti itu gitu loh. Kan itu memang apa ya, riwayat-riwayat itu berpotensi menciptakan pikiran yang seperti Ustaz tadi, kayak apa kan nggak layak dong ya kan, junjungan kita digituin gitu. Karena harus jaga diri deh. Stop. Jadi misalnya gitu, udah deh, yang lain aja deh. Mau coba satu lirik mungkin? Enggak, jangan, karena nggak bisa nyanyi. Jadi kita Satu nggak bisa. Kita sama semua gak bisa nyanyi. Enak suaranya. Serius? Jangan. Dikit lah, dikit. Nyanyinya apa nih? Nggak hafal. Itu yang tadi Aisyah. Nggak hafal Anda. Ya kalau enggak Indonesia Raya. Enggak, pokoknya begini. Iya. Selain dari yang liriknya semuanya udah oke sebenarnya. Udah oke ya. Aman. Liriknya aja kemudian yang dipermasalahkan. Iya. Justru kita tunggu-tunggu yang keluar gak hanya istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarin aja tuh yang lain-lain. Khadijah. Iya. Lalu kemudian ya yang lain-lain istri Nabi SAW radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mudah-mudahan dengan itu orang jadi tahu istri Nabi. Benar. Iya. Bahkan kalau perlu putrinya baginda Rasul Fatimah. Putrinya baginda Nabi. Banyak semuanya, tapi cara penyampaiannya juga itu seperti Ustaz Azhari tadi kan. Harus tetap produktif tapi tetap selektif. Selektif betul. Produktif, selektif. Di Damai udah pernah belum ada suguhan lagu Aisyah? Lagu Aisyah sudah ya, beberapa kali sudah. Udah. Nah berarti harus menyuguhkan Aisyah dengan lirik yang baru. Iya, versi yang baru. Siap. Gitu. Oke, pokoknya alhamdulillah follow IG-nya Mas Agung Apa ya, lupa gue. Iya. Oh gitu ya. Agung Isulhak itu ya. Cantumin di sini. Iya. Ada Ustadz Azhari Nasution, subhanallah, ceramah-ceramah beliau mencerahkan dan menggugah bukan cuma hati tapi pikiran kita terangsang untuk lebih mengeksplor Islam. Excellent. Baik. Ustaz Azhari sama. Ini terangsang diksi yang harus diperhatiin. Nah kan berkembang kan. Harus selektif. Ustaz harus selektif. Ustaz ada follow apa IG mungkin? @Muhammad Azhari Nasution. Doain kita juga YouTube channel kita biar kayak Bang Zaki. Ini saya tadi bilang, Ustadz, apa yang antum sampein harus bisa dinikmati anak muda lewat media sosial. Ya, Amin. Insyaallah. Beliau nanti dari tahun-tahun ke depan gonna be somebody. Aneh yakin. Jadi ada apa namanya? Ada model di situ. Harus memang harus dari sekarang. Bakal menggantikan para kiai-kiai. Iya, nggak apa-apa syuting Ini nggak pakai. tahu ini visi aneh ya. Aneh kan ada kasih visi begitu. Berat beliau. Ini kayaknya Aneh kan beda indra keenam. Indra keberapa ini? Indra karena paranormal ya. Waktu beliau pertama kali ikut kompetisi di Antv, aneh. Iya. He's gonna be somebody. Nonton Mas. Someday. He's gonna be somebody someday. Itu tahun berapa? Tahun berapa ya Ustaz ya? 2012. Aneh masih ngeliat beliau muda banget loh. Aneh tuh Antv kan ya waktu itu Masih satu. kurus ya, Nggak, Mas, ya? iya. Masih kurus. Kok ceritanya bisa melihat kok langsung eye catching gitu? Kan beda ininya. Jadi beliau tuh memilih kata-katanya. Itu beda banget. Oke. Bukan berarti di depan beliau kan. Iya. Tapi emang beda. Jadi
apa ya, tepat gitu loh. Inilah hebatnya kalau penyiar radio, Tepat, host damai itu. Tapi kalau Ana pribadi nih dengar beliau ceramah, itu kita kayak baca buku. Kan aneh bilang. Gitu kayak baca Tepat gitu, satu kalimat dipenggal-penggal, dimaknai. Jadi sebenarnya kalau damai itu nggak cukup waktunya. nggak cukup. Nggak cukup. Harusnya ini spesial. Iya, itu yang that's Ustadz Azhari. That's the way I love him. Pokoknya kalau beliau udah punya channel jangan lupa like, comment, and subscribe. Barengin sama Bang Teh kan. Iya, mantep banget. Bikin konten nomor 2 dong. Dialog bikin konten. Iya. Bikin keren. Ini belanja sembako lah. 2 ustadz muda, ganteng-ganteng, keren-keren. Influencer. Gimana? Ini untuk jadi produser aman? Jangan. Anda TV One aja. Makasih obrolannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan YouTube channelnya Ustadz Zaki, saya insya Allah menyusul, bisa memberikan manfaat dan hazanah buat teman-teman yang lebih mau mengenal Islam. Amin ya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bareng.